Udah, mulai. Udah. Ya, Lan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam dan bahagia. Baiklah, pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai menyajikan dan memberikan makanan untuk pasien yang terdiri dari Anissa Intan Kurnia dengan NIM 2020-207004, Asyah Ramadan 20-207036, dan saya sendiri Yolanda Apriantina Lestari 20-207044. Langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Untuk pembahasan kali ini dibacakan oleh pembaca pertama yaitu Asyah Ramadan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan membacakan cara menyajikan makanan pada pasien. Pertama, sebaiknya makanan disajikan di atas sebuah bati yang rapi dan menarik. Kedua, sesuaikan makanan dengan selera klien sepanjang tidak bertentangan dengan pantangannya. Ketiga, sayuran dan lauk pauk dipisahkan dengan piring kecil secara baik dengan sedikit variasi. Keempat, sedapat mungkin makanan disajikan dalam keadaan hangat. Kelima, waktu makan ditentukan agar lebih menarik untuk anak diberikan mainan. Terus, bila kalian dapat makanan sendiri, gunakan meja kecil diberi atas atau dengan improvisasi. Ketujuh, bila klien perlu disuap, klien ditidurkan dengan seenak mungkin, serbet dipasang di atas dada di bawah dagu klien. Tanyakan apakah mau minum dahulu atau tidak. Pelaku duduk di samping klien untuk dapat menyuap. Waktu memberi minuman kepada klien diangkat dengan tangan kiri dan kanan pelaku memegang gelas yang dibantu dengan sedotan. Yang terakhir, selesai makan, alat dibersihkan, melepas APD, mencuci tangan dan catat dalam buku harian jumlah makanan yang dihabiskan. Kedua, menyajikan dan memberikan makanan klien melalui selang penduga atau sonde. Pengertian, memberi makanan melalui selang penduga atau sonde adalah memasukkan cair ke dalam lambung dengan menggunakan selang penduga melalui hidung. Kedua, tujuan, memberi makanan pada klien yang tidak dapat makan secara biasa. Kedua, memenuhi kebutuhan nutrisi klien. Ketiga, persiapan alat-alat. 1. APD, bak berisi, gelas berisi makanan cair, gelas berisi air minum, corong, serbet sebagai pengalas, dan tisu, celemek, dan terakhir bengkok atau tempat untuk membuang sampah. Terima kasih. Selanjutnya akan dijelaskan lagi oleh Anissa Intan. Kepada Anissa. Saya akan melanjutkan. Dalam pelaksanaannya, memberitahu klien dan keluarga. Yang kedua, mendekatkan alat-alat. Ketiga, mencuci tangan dan menggunakan APD, mengatur posisi klien sesuai keadaannya, memasang serbet atau pengalas di bawah dagu klien, meletakkan bengkok di sisi klien, mengontrol suhu makanan, panen cair dalam corong agak dimungkinkan, tinggi corong kira-kira 15-20 cm dari permukaan wajah klien sesuai gambar. Membuka fan atau penjepit sonde mengisi corong secara terus-menerus masuknya udara jika corong. Dan makanan terakhir sampai di corong segera dituangkan air matang 50 cc atau 1/4 gelas. Menjepit pangkal sonde dengan lembat lalu dibungkus dengan kain steril. Mulut dan sekitarnya dibersihkan dengan tisu-tisu yang kotor dibuang ke dalam bengkok. Merapikan alat-alat, melepas APD dan mencuci tangan.
Pemberian obat-obatan. Tujuannya, yang pertama mempercepat penyembuhan, kedua mempercepat penukaran, yang ketiga mengurangi penderitaan. A. Mengenal bentuk obat. Pil, tablet, kaplet, kapsul, salep, obat cair, puyer, suntikan, supositoria, dan gas. B. Mengenal etiket label obat. Biasanya diletakkan pada botol, dus, kantong plastik yang memberi petunjuk tentang pemakaian obat. Macam-macam etika. Putih merupakan obat yang dapat diminum atau obat dalam. Biru merupakan obat yang tidak boleh diminum atau obat luar. Hijau merupakan obat yang dijual bebas dapat dibeli tanpa resep dokter. Hitam merupakan obat yang berbahaya atau obat keras atau racun. Tulisan pada etiket pertama mengatur dosis atau tekanan obat yang akan diberikan. Yang kedua mengatur waktu pemberian obat. Yang ketiga menulis instruksi pemberian obat atau dikocok dulu sebelum dipergunakan sesuai atau sebelum makan. Pelaksanaan memberi obat. Yang pertama memberikan obat dapat melalui hidung, mulut, kulit, telinga, mata, anus, dan vagina. Kedua, prinsip pemberian obat-obatan. Benar, obat, cara, dosis, waktu, nama, dokumentasi. Dan memberikan pengobatan. Pemberian obat melalui mulut. Yang pertama, dikumpulkan semua peralatan dan letakkan dekat klien. Jelaskan kepada klien dengan benar bahwa waktunya minum obat. Pastikan klien berada dalam posisi nyaman dan sesuai. Cuci tangan sebelum dan sesudah memberi obat. Bacalah label botol atau kemasan dengan teliti. Minumlah obat dengan hati-hati dan pastikan obat ditelan. Perhatikan reaksi klien setelah minum obat, catat reaksinya dan hentikan pengobatan apabila klien tidak merasa lebih baik dan konsultasikan kepada dokter yang merawat. Setelah pengobatan, letakkan kembali semua peralatan dan obat ke tempat. Selanjutnya akan saya lanjutkan cara meminumkan obat kepada anak. Yang pertama itu pada puyer. Puyer biasanya diberikan kepada anak-anak. Untuk puyer biasanya itu rasanya kan pahit. Kemudian biasanya kalau dikasih ke anak-anak itu dicampur dengan air gula atau teh manis supaya rasanya tuh nggak terlalu pahit. Kemudian obat pil atau tablet. Pertama-tama biasanya kalau obat pil itu dihaluskan dulu, kemudian dicampur dengan air gula atau teh manis, kemudian diaduk. Dianjurkan pas memberikan obat kepada anak itu tidak menutup hidungnya karena itu bisa membuat tersedak. Kemudian tunggu selama yang sakit minum obat itu udah ditelan, obatnya memang udah ditelan, jadi nggak dimutahin lagi gitu. Kalau misalkan anaknya itu nggak mau, di ini aja, di dagunya ditekan kayak gini supaya obatnya tuh ditelan, masuk terus ditelan. Kemudian cara memberikan obat tetes di telinga, hidung, mata, dan telinga. Yang pertama, minta klien untuk berbaring miring. Telinganya itu berada di atas, jadi dipegang kayak kita ngejewer gitu loh, jadi ditarik, kemudian ditetesin obatnya, dilihat obatnya itu udah masuk apa belum ke telinganya, terus sambil dipijet-pijet belakang telinganya itu. Pastikan memang udah benar-benar masuk tetesan obatnya gitu. Selanjutnya, pemberian obat tetes mata. Pertama itu minta klien tuh berbaring atau duduk. Pokoknya senyamannya klien itu gimana. Terus usahakan itu pasiennya tuh lihatnya ke atas gitu, jadi matanya ke atas. Kemudian bersihin kotoran-kotoran yang ada di matanya. Setelah itu letakkan telunjuk jari pada pipi. Jadi kayak kita narik kelopak matanya kayak gini gitu. Kalau udah kayak gini baru ada jarak sih 5 cm dari matanya. Jadi baru ditetesin. Tetesinnya sesuai yang dibutuhkan, sesuai dosis ya. Biar matanya malah nggak iritasi gitu.
Kemudian kalau udah dibersihkan pakai tisu. Kan biasanya kalau baru dikasih obat mata tuh kan kayak nangis gitu kan ya, kayak keluar air mata gitu. Nah, kayak gitu. Kemudian pemberian obat tetes di hidung. Pertama, minta klien untuk menghembuskan nafasnya dari mulut dengan lembut, pelan-pelan gitu. Terus miringkan kepala klien ke satu sisi, kiri atau kanan gitu. Terus bersihin hidungnya, lubang hidungnya pakai cotton bud, terus ditotol-totol gitu. Kemudian ditetesin obatnya. Lalu minta klien untuk mengadakan kepala ke belakang selama beberapa menit setelah obatnya dimasukkan. Gitu. Sekian presentasi dari kami. Jika dari kelompok 5 ada yang ingin ditanyakan atau memberikan sanggahan, kritik atau saran, kami persilahkan. Oke. Coba Mbak naik ke slide yang di atas tadi yang pakai apa namanya? Selang-selang itu. Oh, selang itu. Sonde. Ya, sonde. Sorry. PPT-nya yang selang tadi. Di atas. Nah, itu tuh. Yang di atas tadi yang ketiga, slide ketiga. Itu. Ya, itu kan saya mau bertanya ya. Itu kan tujuannya memberi makan pada klien yang tidak dapat makan secara biasa, memenuhi kebutuhan nutrisi klien. Kita kan sebagai orang awam untuk bisa memberikan makan melalui sonde itu caranya bagaimana ya? Berarti bagaimana cara ini ya? Dengan kemampuan kita yang memakainya ya, cara memakai selang itu ya, mengaplikasikan itu. Udah Mbak, ada lagi? Itu saja dulu. Oke. Beri kami waktu Mungkin untuk menjawab ya Mbak. Sebentar. Mungkin dari kelompok 6, teman-teman yang lain ada yang ingin bertanya mungkin. Iya, Mbak. Oke, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Nia Arigato Aini. Bagaimana cara pemakaian selang atau sonde? Selang dimasukkan dari lubang hidung secara lurus menuju nasofaring hingga menyentuh saluran belakang bagian hidung. Setelah menyentuh saluran belakang hidung, selang akan didorong secara perlahan serta sedikit diputar untuk memudahkan selang menuju ke kerongkongan. Bagaimana Saudara Nia? Apakah masih tidak paham? Ya, sudah paham. Tapi kan kita Mbak mau nyanggah sedikit ya. Kita kan sebagai orang awam nih, belum ngerti, belum tahu. Terus nanti kalau terjadi kesalahan, bagaimana? Nah, alangkah baiknya karena kita kan masih kurang paham akan hal itu. Alangkah baiknya ada orang yang lebih tahu tentang hal itu. Sebelum kita melakukan, kita harus hati-hati kan. Jadi harus ada orang yang lebih tahu mengenai itu gitu. Lebih banyak
bertanya kok contohnya, atau enggak kita langsung kayak panggil orang yang memang bisa akan hal itu gitu sih. Karena mungkin kalau kita yang ngelakuin tanpa kita tahu bagaimana prosesnya kan kayak daripada lebih baik mencegah daripada mengobati gitu sih. Ya, berarti kita tinggal ini aja ya, karena kita nggak paham, jadi kita cari orang yang lebih tahu. Yang penting kita bisa mengarahkan gitu, tahu apa yang harus dilakukan. Baik. Iya, saya mau menambahkan sedikit sih. Ini kan mengenai selang ya, selang penduga itu yang apa? Ibaratnya makanan gitu kan. Itu kan biasanya setahu saya ya, biasanya itu kan hanya dipakai apa ya? Dikasih ke pasien yang memang seperti kayak dia koma lama atau dia punya penyakit yang memang mengharuskan dia makan pakai selang kayak gitu. Jadi makan yang pakai selang itu kayaknya memang benar-benar penyakit yang udah berat gitu loh. Jadi apalagi di rumah sakit kan. Jadi memang udah ini memang perawat yang harus mengontrolnya langsung, nggak bisa sembarang orang. Kalau misalkan kayak kita orang awam masukin selang kayak gitu kan kita nggak tahu nanti masuknya malah kemana kayak gitu kan. Jadi benar tadi kata Mbak Ais, perlu orang-orang yang mengerti mengenai selang itu. Gitu sih Mbak. Oke, terima kasih. Sama-sama. Ada lagi Mbak? Ya, teman-temanku kemana? Ya Mas Gilang sama Mbak Siti. Mbak Siti. Berarti kalau sudah dipakai selang itu udah nggak bisa dirawat di rumah lagi ya kayaknya pasiennya. Iya, Harus ya. Mungkin kalau udah kayak ke rumah sakit. Tapi kalau udah di rumah karena itu kali ya, karena apa, kan ada tuh kayak perawat yang ke rumah gitu. Kalau misalnya dipanggil rawat jalan gitu lah ya. Ya, kalau misalnya mau ngerawat. Iya, itu perawatnya dipanggil ke rumah juga bisa ya. Ya, kadang kalau yang apa khusus itu ada yang yang khusus itu ada yang dipanggil perawat ke rumah. Bisa jadi perawat. Oke, masih ada pertanyaan lagi atau bagaimana? Mungkin itu saja. Udah, dari Mbak Siti ada yang mau ditanyakan? Ini Mbak Siti masih gabung nggak? Masih ya? Masih.